Cuman saya hanya mau bertanya saja bahwa memori saya yang kelahiran tahun 70-an itu sempat menemukan dulu kita mudah untuk atau masih memungkinkan untuk pung dari wong NU pung, dari wong P3 untuk pung, dari wong tani untuk pung. Nah, sekarang ini untuk pung ini tidak hal yang sederhana. Mau ngepung di partai atau mau iya nek ngepung ogah gitu. Mau ngepung ngabdi pada kiai ngoten, kadang-kala kita juga ya yang mana gitu. Jadi saya hanya mengajukan pertanyaan saja, ngepung hari ini yang paling memungkinkan, yang paling realistis itu semacam apa? Karena ngepung hari ini dan ngepung sekian dekade sebelumnya ini tentu saja beda jauh. Matur suwun, saya tidak berani menyampaikan apapun kecuali mengajukan pertanyaan. Suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab mungkin ada pertanyaan lain dari peserta yang lain. Saya silakan, monggo baik dari LB Maya sendiri atau mungkin dari dulur-dulur Jempol Maya yang lain. Oke, sinten? Atau tidak bertanya mungkin punya tanggapan sendiri, kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh yang ada di depan ini, ada pandangan yang baru, saya persilahkan. Oke, sambil menunggu, saya kira bisa langsung dijawab. Terserah, monggo yang mau dijawab sih. Terima kasih ya. Karena basic saya pesantren. Di pesantren itu ada namanya tarbiyah tadi saya tanyakan. Bagaimana terkadang saya di pondok pesantren itu sekian tahun itu ngerti ini mutaati dan bengek, tapi begitu kembali ke masyarakat terkadang-kadang memang tidak sesuai. Akan tetapi di pesantren itu ada namanya ilmu halia yang kita tidak pernah tahu. Nah, ilmu halia itu biasanya dirasakan ketika kita sudah malakah dengan dirinya sendiri. Satu contoh begini, memang kalau ego itu saya tadi tersenyum Habib ini jewer kula hakikate. Kula ora dicoba kadang-kadang mas ujian ora coba. Kaya-kaya anak ikro bebas. Tapi halnya guru saya Mbah Maimun gelepung saya. Mbah Maimun itu saya pernah betul dimarahi. Karena ketika itu nyuwun sewu di dalam Mbah Maimun itu dulu itu ada pejabat tanya kelurahan, takutnya gak sopan gak, kangkang tapi melu lagi, dia kececet tampilan. Saya menjaga orang alat, dan itu Mbak Maimun tahu. Saya begitu orang itu selesai, saya langsung dipanggil. Jalur, dimarahi betul. Wih jalur diri-diri, sampai begitu Mbak. Itu namanya halia, gelepung kita begitu. Makanya menurut saya mungkin saya itu ketika di masyarakat desa saya itu ada namanya komunitas, di situ ada ngopi ya, ngaji ngopi. Daripada gue, saya dikatakan yang saya gue
daripada gue saya dekat. Dan akhirnya lahirlah pesantren Misol Wangun yang sekarang dengan buka di website. Kami punya anak asuh kurang lebih 600. Kulluhum majalah. Orang tahu pemerintahnya Ibrahim, pemerintah utangnya akeh. Saya itu utangnya negara itu luar biasa. Tapi masyarakat kita itu mampu sebenarnya. Hadiah akhirnya saya Mbak Maimun itu luar biasa. Ini Masya Allah, saya kalau cerita nangis. Saya itu pernah saya hampir dapat uang 1 miliar dari tokoh besar Indonesia. Saya itu. Tapi begitu saya matur Mbak Maimun gunceng berapa? Pokok kejunya. Padahal itu halal untuk ibadah. Tidak melanggar syariat sama sekali. Itu bisa roh. On kampanye si A dibayar M. Bayanganku loh Pak. Pak Jiru ya. Soal Mbak Maimun gunceng Mbak Maimun. Dan tidak boleh diambil Pak. Saya itu. Dan itu gelombang kita kalau di pesantren itu namanya haliyah, ilmu haliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza utrika Rasul kulluhum hadis wa imma haliyah wa imma maqalah. Nabi mengetahui sesuatu, Nabi diam dan ada rawinya itu hadis. Akhirnya saya di rumah itu bingung saya. Pak bayar loh. Israf inna wa la yuhibbul musrifin. Israf di kampung kula niku dhuwur sewu. Luar biasa karena orang nelayan kaya-kaya. Berbeda dengan petani. Aku yang gak ngancani wong-wong itu. Akhirnya timbul maksud luar. Akhirnya saya masuk di grup. Tapi kadang-kadang pakaian saya pakai, kadang-kadang enggak. Yang saya identitas saya tidak pakai terus ya repot gitu. Kalau sekato tenan lagi. Maka orang kuno itu nyuwun sewu memberi nama itu namanya lamhun, melirik makna. Nawawi Khalil, ini kalau tenan kan gak pantes. Itu pinter bapakku, jegere anake santri kabeh. Oh Nawawi Khalil telah meninggal dunia, Nawawi Khalil kelor dengan ini kan repot lagi. Guru yo isin, wong tuwa yo isin, ada begitu. Tapi kalau kita mau gelepung, tapi dasarnya harus kuat. Saya setuju, kalau kita harus kuat. Saya akhirnya kumpul kepada mereka dan lahirlah sesuatu yang bermanfaat. Daripada nyawer, daripada buah, akhirnya saya kumpulkan, saya ajak, saya punya ambulan, saya punya pesantren. Tapi syaratnya sih siswanya harus yatim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang dengan anak yatim. Alhamdulillah kurang lebih 600 ribu. Itu dibuka di website itu ada namanya Isolwan. Itu semuanya muassis pesantren itu bukan Nawawi Khalil tapi Rukiman, Pak Ijo, Pak Iman yang biasanya enter. Terakhir ini karena di bulan Pulau ini itu haji di tahun 2019 itu ada teman lurah kulluhum awaitakun kulluhum hatta gambare pentil sekarang orang ngomong itu semuanya banget Pak. Terus ketika pakai ihram orang Arab astagfirullah masuk kamar saya orang lurah saya itu bukan kesebutan preman di lurah. Wah ini bebas Marco malaikat seneng ambil kue enggak sebab hukum pada tasbih foto istighfar innalillah saya ajak semua Mbak Maimun itu semuanya full tato. Dan pesantren ada ilmu. Dawai kanjeng Nabi Muhammad SAW ad-dararu yuzan. Maka lahirlah kaidah fikih la darar wala dirar. Menghilangkan tato itu kan belum ada obatnya. Kan harus dengan penyakit lagi cacat macam ngendor itu. Wis kadung piye maneh. Lha kuduku piye wis ora apa-apa. Pak Kapten telah punya maaf, monggo yang lain. Ya,
Jadi memang seringkali juga ini kita itu kurang bersyukur. Seringkali kurang bersyukur karena apa? Seringkali kita tidak melihat sejarah kita sendiri. Oke, ayo, sebelum saya masuk ke situ ya. Anda pernah mengingat-ingat, Anda umur berapa? 30, 50, 40 tahun. Yang Anda ingat-ingat dari diri Anda yang apa? Siapa ya? Lali ini tahu lagunya aneh-aneh. Jika Anda merasa Anda ini baik, ya kan? Nek kue dulu awakmu mau ke belakang, Anda gak akan menyalahkan orang lain. Karena aku ini sering salah itu. Ini pribadi saja. Kue ini tahu ketak, tahu ngelarangin hati itu, mungkin dengan sadar atau tidak sadar. Nek kok elengin banget itu, mau asal banget itu. Jajannya aku ya ora pantes kae. Nek cara-cara mau padha menusane kok diciptakne Gusti Allah. Padha duwe salahe, padha duwe rahasia. Nek soal nek tahu ketok moto kok bisa delok aku iki salah ngono lho. Lah salahmu sing ora ketok iki. Sing mbok tato di jelas iki. Iku ora bahaya nek tato di kulit. Itu ayah. Itu ayah. Sing masuk nggih. Kamu ya ketemu Muhammad. Lah pokoknya lahir di hati ini takut wakil banget. Imam Ghazali ketika mencoba menafsirkan ayat tidak masuk itu, tidak malaikat tidak masuk itu, ada gambar di dalamnya, gambar tato di jelati pun cara Imam Ghazali. Tapi ada lupa kan berarti persis. Wong nek duwe nang kene ana tato apa tato lho ya, gak tato lho, dhewe lho. Nek padha tato nek padha. Itu pasti tutup-tutupi kalau lihat isen tapi. Dan akhirnya Anda juga mencoba menutupi diri Anda. Enggak tahu kalau sehat. Karena kan kalau taruhnya kan akibatnya nggak bisa disehatkan. Itu sejarah. Nah, ini baliknya tadi. Kita kurang syukur. Ini urip tahun swidak, tahun 70. Masjid iku ning kene siji loro sak kok. Sing melu mok sithik tok. Malah nek ceritane kiai-kiai sing sepuh tahun swidaan, bupati mlebu masjid iku isin. Bupati mlebu masjid iku isin. Gengsi. Saiki delok. Jilbab yo kita jangan menyalahkan yang masa lalu, juga jangan terus naik ini kayak jilbab. Yo gak ngono kuwi. Itu kan itu kan generasinya beda, hukumnya juga beda. Setiap kaum ada hukumnya sendiri. Gusti Allah adil. Itu kan baru-baru saja. Kancaku sekolah, sing ke sekolah hukum, ya kan? Gak ono nganggo jilbab. Wong santri iki dene mau kudungan. Ujung sampai kiri. Ini kan pakaiannya ini lho, bentuknya kotak ya. Bisa apa jenenge kebaya tapi kebaya yang kotak gitu. Kutu baru. Berarti itu bukan kotak baru ya, kutu baru. Itu di mana? Perkembangannya Anda lihat sekarang. Hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Saya ini maling, bahkan pelacur juga nggak jilbab. Maling itu nggak sorban. Karena apa? Karena menjadi identitas umum. Tapi itu masjid-masjid dididik, malah kakak masjid dia kadang-kadang. Soalnya sering kosong ya kita kebudaya. Agar kampung kepengen, wah gue masjid sengapi. Maka ini kita keluar. Nah, melihat kondisi ini lebih itu kan kita tadi yang saya beri contoh Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan kita harus ke depan. Kira-kira sobat ini kudunya piye? Apa yang harus kita lakukan? Dan itu hanya bisa dengan satu hal, tarbiyah, pendidikan. Itu kalau kita mau sistematis ya. Nah, ini juga termasuk pendidikan itu apakah sekolah atau enggak? Ini juga termasuk pendidikan. Anda membaca itu juga hebat. Anda tahu, tapi itu enggak adil.
literasi di Indonesia, di dunia, Indonesia itu tingkat 60 dari 61 yang dimiliki. Ini juga ini bisa dipertanyakan sebenarnya. Nek mau ini kan kita sering ketemu, wah Indonesia itu literasinya rendah. Saya ingat tak kok disebut literasi itu apa? Baca ya. Latin. Saya pesantren literasi sekolah kayak gitu. Itu nggak pernah diberitakan. Ya, kita harus introspeksi, ya banyak orang. Tapi bahwa sebenarnya literasi yang di pesantren tidak diperhitungkan itu. Padahal Indonesia itu pesantren-pesantren banyak sekali. Yang saya juga heran, Indonesia itu kelahirannya salah bidang. Kita nggak mau pulang secara enggak. Gitu nggak mau enggak. Mas, kalau Anda punya 7 rumah di situ, ketika Anda punya anak, Anda beli rumah yang sudah ada atau bikin rumah baru? Sudah ada. Sekarang saya mau tanya, oke, kita ini kritisisme biasa saja lah. Jangan radikal, biasa saja lah. Kita terbuka terhadap sejarah. Waktu kemerdekaan itu, yang ada di Indonesia itu sekolah pesantren atau sekolah model sekarang? Sadar ya? Kenapa tidak dijadikan sistem pendidikan nasional? Itu yang salah satu contoh salah lain gitu ya. Kenapa kok enggak? Itu kan belum SD impres itu aja Pak Harto tahun 20-an lagi gitu. Karena infrastrukturnya nggak ada. Yang sudah ada itu pesantren. Kenapa kok enggak? Ini saya angkat sebagai sistem pendidikan nasional. Kan yang pernah kemarin disebut oleh Mas Richard di Nasional Parlemen, Suryadi itu, Ki Hajar Dewantara itu kan mengadopsi sistem pesantren di sistem pendidikannya. Ini nggak dipakai, padahal Bapak Pendidikan Nasional. Jadi banyak hal salah. Kemudian tadi disebut itu bapaknya kan termasuk yang beruntung. Itu dulu itu ada yang aneh ketika rasionalisasi tentara. Tentang TKR itu kan semua tentara rakyat. Terutama kan dari pesantren-pesantren, macam-macam. Ada peraturan, tanpa ada strategi yang dari zaman kemerdekaan dunia. Dan kita juga, ini misal gawa, SBY menang. Ini orang gak duwe ijazah, cara saiki. Enggak. HIS, angka loro. Itu nggak bisa dianggap sebagai tentara. Tidak masuk ke sistem tentara nasional. Padahal saya pesantren itu nek cara saiki mungkin sudah yang mungkin itu sudah S1, S2, S3 itu nek dihitung secara pendidikan. Orang dihitung pokoknya 3 HIS. Itu kan salah lain, banyak hal semacam itu yang nanti ke depan kita perbaiki. Artinya dari awal memang ada skenario seperti itu. Jadi ojo kagetan. Yang kita ciptakan bagaimana generasi kita ke depan memperbaiki. Nanti juga akan terbukti. Sekarang kan ketok, janjinya ketok. Salah satu ketegangan itu antara kota desa itu sudah agak longgar. Tapi antara yang terdidik pesantren dengan yang terdidik sekolah itu ada jarak. Sehingga rodo angel ini. Tapi itu kapan-kapan dibahasnya. Tapi bahwa Glepung itu sebenarnya kalau ada dari pesantren, kalau mereka nggak bisa ada yang Glepung. Kita yang Glepung. Nanti kan akhirnya akan kembali menjadi satu. Kalau nggak menjadi satu maka pecah belah kita. Jadi ini yang saya katakan syukur. Oke deh, kita syukur. Kita masih kita sudah dikhianati dari sana lain dan macam-macam berjalan. Tiba-tiba memunculkan sesuatu min haitsu la yahtasib. Benar-benar ini nggak diperhitungkan oleh peradaban manapun.
tiba-tiba muncul gelombang baru yang luar biasa. Yang sekarang mencoba di dari. Kalau ini nggak dijaga ke depan, saya ini cacah saya ini ngomong orang-orang lu mau kaji. Tadi teman-teman saya nggak ada yang jilbaban, sekarang jilbaban semua. Sekarang terus apa pakai terus mungkin nyedai kalau Mbak ini leh nyantri itu banyak sekali. Tapi kalau nggak kita jaga, anak-anak kita sedang dikacaukan dengan narasi-narasi yang kacau balau di apalagi di medsos. Terus orang adu medsos berapa itu sumber fitnah terbesar sekarang. Dan ke depan lagi medsos itu nanti ada negara di dalam negara. Aturan-aturan Facebook, Twitter, Instagram itu akan lebih menguasai penggunanya daripada aturan. Wah ini enggak perlu takut, take down nanti. Nah, dia akan menjadi penguasa baru nanti ke depan kalau kita tidak menyiapkan diri dari sekarang. Mungkin itu. Yang penting kita tadi gelembung itu kita kita bosoku menyambut siap menerima apa saja, tapi tidak kehilangan identitas diri. Yohanes, kalau ada sulit ke sana, nasihat saya tidak alih pakai, jangan mengguli orang-orang yang kira-kira kamu tidak bisa mengaruhi mereka, tapi kamu terpengaruh mereka. Kowe sempurna kamu. Ojo dikurcung bilang, kowe gak duwe kolam banyu. Kowe kalau jadi bedino, jadi cobaan kowe, kan? Jadi Anda bisa tadi mengukur diri Anda, sehingga Anda bisa tahu di mana Anda bisa masuk, di mana Anda nggak sombong. Wah, musuh kabeh. Nah, akibatnya Anda terbawa arus. Mungkin itu Mas Carut. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan beberapa argumentasi mengenai tema gelembung ini. Karena saya tidak bisa memberi dispensasi waktu dan ini sudah hampir kurang 10 menit ya. Oke, tambah satu penanya mungkin sebelum saya tutup. Monggo. Oh, monggo maju ke depan Mas. Gak sampai kabel. Bukan nama dari asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Mudasir Naim dari Rembang. Ya, mungkin saya sedikit bertanya ya, kemudian tentang krisis identitas yang kemudian disampaikan oleh Habib Anis dan juga Mbak Wi dan juga apa itu gelembungi seperti itu. Sangat menarik ketika Habib Anis kemudian menjelaskan tentang krisis identitas di mana banyaknya grand narasi yang ada itu menghegemoni pemuda atau kalangan masyarakat yang kemudian mempengaruhi mereka seperti itu. Terus tadi juga dijelaskan bagaimana cara kita kita untuk menjadi diri sendiri dengan identitas kita sendiri, menjadi aku yang lebih aku seperti itu. Terus saya teringat kemudian intersubjektivitas yang kemudian disampaikan oleh Jürgen Habermas bahwa kita itu hidup di dalam society seperti itu. Jadi ketika kita mengada menjadi kita atau mengada menjadi aku yang lebih aku, terus bagaimana cara kita mengada untuk orang lain seperti itu? Karena jika kita mengada untuk diri kita sendiri, untuk aku sendiri, maka terkesan egois karena kita hidup di dalam society seperti itu. Terus bagaimana cara kita mengada untuk orang lain, atau mungkin bahasanya nyuwun sewu gelembungi orang lain seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi masnya ini mengalami dilema yang sangat dalam sekali. Syukur. Serem ya. Termasuk mungkin ada kehilangan identitas. Bahwasanya misalkan kita ada identitas itu berarti kita menjadi diri sendiri. Terus bagaimana untuk kita bisa menjadi api yang lebih besar? Oke, tak tambah sedikit, oke. Habis untuk bisa berdoa nanti. Gini Mas, saya pernah ada seorang dari Inggris itu. Soal dan karangannya siapa? Francis Fukuyama yang terakhir itu tentang identitas. Bahwa nanti persoalan di abad modern ini ke depan itu persoalan identitas. Saya katakan identitas itu palsu. Sekarang saya mau tanya, identitas kecuali ini ya, kecuali apa namanya identity kartu penduduk, identitas kan, nama, identitas begitu kan, paling umur, tanggal lahir, itu juga disebut identitas. Enggak identitas secara, sekarang saya mau tanya, identitas itu apa? Bagaimana merumuskan identitas? Identitas itu dari dalam dirinya, istilah identitas itu negatif. Negatifnya maaf ini rodok gue nyinggung berpas barang mengatakan diri. Jadi identitas itu negatif. Selalu melihat keberbedaan dengan orang lain, bukan kebersamaan, kesamaan. Bedanya sehingga menjadi identitas karena dia beda, ya kan? Jadi yang dicari itu beda, bukan sama. Jadi ketika orang ngomong identitas, ngomong beda. Teori identitas di Barat itu teori beda. Jadi membuat klasifikasi ini beda ini, beda ini, beda ini. Ya kalau biar agen CIA di Indonesia datang, namanya apa namanya? Santri Priayi apa kan? Bukan yang ini santri Priayi Abangan Agama Jawa. Clifford Gates itu kan orang CIA sebenarnya, proyek CIA. Kemudian apa namanya? Bukan Oppenheimer, itu juga sama, itu proyek banyak. Itu mencari bahwa ada identitas yang terakhir itu kan Class of Civilization itu kan ada ini Barat, ini Confucius, Islam, kan beda, nanti akan tubuhan kayak gitu kan, mencari beda. Ya, manusia punya kecenderungan itu, ya. Itu kecenderungan bawaan manusia untuk membedakan. Nek jajal takak lama biar gak udah. Mungkin identitas mungkin. Nek ada serius gitu ya. Identitas Anda itu mana? Cari beda-beda. Nanti kan ada kok bukan. Karena dari tadi saya katakan yang Anda sebut identitas itu palsu, itu mitos. Semua identitas pakai itu mitos. Yang Anda ciptakan sendiri untuk membedakan dengan orang lain. Padahal seharusnya penilaian itu dari orang lain, bukan dari Anda. Ya kan? Nah, apa Kanjeng Nabi? Kalau Kanjeng Nabi karena disuruh. Saya Rasul. Tapi dia tidak menjadi identitas. Tugas. Nah, jadi identitas disawati apa? Perempuan Yahudi akan marah. Loh, kowe pangkatmu apa? Aku ini pangkatnya cedek kalau bisa akan ngono kan? Kowe pangkatnya apa sih? Nyawati aku kan gitu kan? Enggak, malah ketika berhenti dilempar rumah ditiri karena bukan identitas. Jelas ya? Jadi yang saya katakan tadi menjadi aku yang luas itu tidak. Dan ini Islam. Kalau Anda tahu, Islam itu agama manusia, kemanusiaan. Enggak, bukan identitas. Sebenarnya tidak ada umat Islam itu kan sebutan saja. Itu untuk internal. Tapi bahwa ajaran Islam itu kemanusiaan. Buktinya apa? Adalah pada siapapun, bahkan pada musuh-musuhmu. Nek ana wong Islam salah, tukaran karo wong kafir katakanlah, sing bener kafir, gak entuk pembelaan Islam. Anda tetap adil. Itu karena tidak bermain identitas. Nek bermain identitas, loh, ini bangsaku ya, itu bener. Gak akan gitu. Gak boleh itu. Persoalan dunia dari dulu sampai sekarang, dan itu agama mencoba mengatasi itu. Itu ketika orang terjebak pada identitas. Dan identitas yang paling bahaya di masa modern ini
apa yang kita sebut nation, bangsa. Itu juga mitos. Artinya mitos kalau menjadi identitas, kalau menjadi kesadaran bahwa kita hidup di satu tempat, itu kan beda kan penempatannya. Tapi ketika menjadi identitas berbahaya. Bahkan Soekarno pun menyadari itu. Nasionalisme misalnya, itu kan kalau ini menjadi lebih jauh, kita akan berbahaya karena berhak bisa menginjak orang lain atas nama nasionalisme. Kalau menjadi identitas. Jadi gelepong itu justru ojo lan duwe lho, gelepong itu identitasnya wis ilang, Mas. Jagung wis ilang jagunge, nek iku telo wis ilang telone. Udah enggak, dia enggak beridentitas. Orang lain mungkin akan menunjukkan identitas Anda, tapi kan orang lain. Di situ berlaku indanas sama indawah. Orang lain menilai Anda itu indanas, apa golek indanas kok golek indawah? Nek indawah duwone elek ana ngarepe menungso, wah aku seperti Gusti Allah. Nek mau coba nggo dalil. Kowe pelakuanmu saenake aku ngarepe Gusti Allah, sajuk tenan kowe malah. Jadi kalau persoalan identitas itu permainan sekarang. Itu saya dengan Ian semua. Ketika dia bahas Francis Fukuyama, saya langsung gak setuju identitas palsu karena negatif. Gak ada identitas positif itu. Artinya merumuskannya selalu dengan cara negatif, maksud saya. Kan dengan beda. Padahal manusia itu agama itu podo kan. Podo itu artinya hilangnya identitas, yang beda dihilangkan. Sebaliknya dari identitas, kita belum punya istilah dari sebaliknya identitas. Itu ukuah kalau bahasa Arabnya. Umatan wahidah bahasa lainnya. Identitas apa? Ya ini kan lucu. Identitas kita itu manusia, Mas. Bukan kambing. Kalau mau identitas kalau boleh identitas manusia, artinya orang Jawa, orang Arab, orang Cina, manusia. Dan sikapnya adil. Karena itu dalam Islam membela orang zalim itu tugas agama, karena tugas manusia ada. Tugas kemanusiaan itu sama dengan tugas agama. Jadi bukan perang berdasarkan agama, berdasarkan kemanusiaan itu berperang agama. Oke, agak beda dengan pengertian di barat sana. Oke, begitu ya. Enggak Mas, Pak Bawi. Terima kasih, ini kurang 1 menit. Identitas itu kadang-kadang terus kita jatuh kalau tidak punya identitas. Akhirnya tidak berani bergerak, tidak ada halokan sama sekali karena kalau identitas cowok biasanya aku itu saya kan sering hadir di Mak atau Mak bukan di acara itu. Saya tahu diri identitas saya. Identitas itu kadang-kadang terkotak-kotak hasilnya. Kalau kita sudah terkotak-kotak hasilnya ya gak enak. Maka paling enak itu lonjong, berfungsi untuk semuanya. Dalam ayat Al-Quran itu memang Habib tadi mengatakan adil, tapi ada terusan ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Satu contoh, Allah yarham. Lah Ali Maksum itu pernah hadir di hallnya Mbak Asri kena musibah tahun 87-an, tahun 82 atau 83 saya masuk. Itu beliau dipukul santrinya yang tahajud pakai linggis. Itu saya ingat betul, saya menunggu Mbak Ali Maksum di rumah sakit itu. Proses pengadilan tetap karena ini kriminal, tapi Mbak Maksum memaafkan kesalahan orang itu. Ini termasuk tawadhunya kiai. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sekarang ke depan kita itu mendidik anak adalah kembali kepada dawuhnya Rasul dengan akhlak. Kalau kita sudah full dengan akhlak, otomatis kita itu enak. Walaupun kita gelepung di mana saja, tapi dengan akhlak. Innama istu diutammima makamal akhlak. Akhlak itu moral, karena moral sekarang sudah hilang. Tadi Habib menyinggung banyak sekali kiai cobaan pakai koruptor. Saya itu pernah disuruh ngisi di Sukamiskin.
Bandung. Kuwi ku masalah sing ngrungokno iku sekolah S ora karu-karuan. Tapi akhlaknya ini berkurang sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Makaten dari saya sekali lagi semoga kita bisa menggelepung kepada masyarakat dan khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 2 menit ini. Ini ada pertanyaan dari jamaah yang lewat YouTube, jamaah YouTube ya. Ya, streaming. Bagaimana kita gelembung dengan masyarakat tanpa kehilangan identitas diri? Terus yang kedua, apa bedanya identitas dengan personalitas? Nah, mungkin 1-2 menit, Mbak Ruby atau Habib Anis monggo. Bagaimana kita gelembung di masyarakat atau dengan masyarakat tanpa kehilangan identitas? Dan yang penting personalitas pribadi yang menyangkut personalitas kepribadian yang bentuknya itu akhlak. Nama itu akhlak itu umumnya dibahas di urusan yang baru ini. Akhlak itu kan cara satu kata dengan mulut dengan Khalid dengan kata itu makhluk ciptaan dan sebagainya. Artinya cara Anda berhubungan dengan ciptaan apa saja dan pencipta. Intinya kan itu cara Anda berinteraksi sesama ciptaan maupun dengan pencipta. Kalau kita breakdown paling rendah, paling mepet hati akhlak itu, ya bagaimana Anda berlaku sebagai makhluk dengan makhluk lain dan sebagai makhluk dengan Khalid. Itu lahir akhlak. Ah, itu personalitas. Oh, beda-beda setiap orang, nggak akan sama. Gusti Allah itu luar biasa. Ini boy bapak siji, anak itu betul. Ya kan? Nasib beda. Jadi itu sangat banyak. Itu personalitas. Nggak akan dihilangkan personalitas karena ada tapi identitas itu palsu. Identitas misalnya saya orang Arab. Nah, identitas itu. Lupa kalau saya ini manusia. Terus aku menjadi orang mulia, kacau. Akhlak Anda yang didirikan itu personalitas. Jadi nggak akan kehilangan personalitas itu. Kalau Anda mampu, tapi tadi syaratnya. Kalau Anda tidak bisa masuk ke daerah yang tidak Anda kuasai, jangan masuk dulu. Itu yang jawab pesantren, ono kabeh ono sebenarnya ada ukurannya, ada tingkat kesadaran itu dan itu akan berkait dengan kemampuan Anda menilai diri sendiri. Aku iso kan? Ojo, jangan GR, aku sok atas lebih. Oh itu GR itu Gusti Allah saya atasi kok. Kita tidak pernah bisa atasi apa-apa. Kita hanya berusaha kalau Allah mengizinkan. Kalau enggak ya udah. Ikhtiar saja. Ini kadang-kadang kita sombong kan, kita mengejar hasil. Yang kedua, saya kira kalau bedanya itu saya jawab. Identitas tadi itu ciptaan sejarah budaya. Personalitas itu lahir dari interaksi Anda dengan kehidupan, akan menciptakan kepribadian kalau bahasa sih personalitas. Kepribadian ini sebenarnya yang ini akhlak. Oh, kepribadian ada orang yang keras, tapi akhlaknya bagus, keras. Saya tidak umat itu keras. Saya tidak bahkan dikenal lembut misalnya. Jadi itu tetap kepribadian, itu kepribadian. Agak beda dengan karakter yang itu gak jelas pada karakter. Personalitas itu jelas. Artinya berkembangnya kemampuan Anda, persona Anda. Dan itu perintah akan mampu membesarkan persona Anda. Tapi bukan egoisme ya. Ego, bukan egoisme. Persona itu diri. Nafs kalau bahasa. Maka panggilan Allah itu ya ayatuhan nafsun mutmainah, nafs.
pribadi, personalitas. Yang menep, aku gampang pun Pak Enak itu. Yang menep, gampang bisa coba dia. Oh menep kan jernih kan? Yang bening, jernih. Yang diundang kan personalitas Anda, nafsu. Itu ketika, itulah dari situ lahir yang namanya akhlak. Mungkin itu, mungkin Mas terima kasih, saya pikir sudah cukup lah. Sudah cukup dari Habib. Kesimpulan saya, identitas itu penting, tapi jangan terlalu juga yang serba pusing. Kalau kita identitas, takut dengan identitas, akhirnya tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada harokah sama sekali. Sementara Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita bergerak dalam apa? Dalam sebuah hadis itu Allah Ta'ala itu mencintai umat kaum yang al-qawi, al-mu'min qawi itu lebih dicintai Allah daripada al-qawi, al-mu'min dhaif. Nah dhaif itu terkadang terlalu memikirkan identitas diri kita masing-masing. Kurang lebihnya itu, monggo. Ya, sepertinya cukup ya. Mungkin nanti kalau ada pembahasan lagi bisa dilanjut selepas acara ini. Ya. Jadi saya pengen sedikit menggambarkan bahwasanya membahas Glepung itu tidak mungkin tidak membahas tentang esensi eksistensi, gitu kan. Bicara tentang identitas, bahwasanya identitas palsu itu, ya benar identitas palsu, yang soalnya yang punya penilaian itu orang lain gitu, dan kita tidak bisa mengatur persepsi orang lain itu gimana. Berhubung waktu yang hampir habis, ya sudah habis ya, sudah habis. Mungkin bisa kita tutup seperti biasa. Kita tidak bisa menyimpulkan, para peserta masing-masing individu yang menyimpulkan sendiri apa bahasan kita pada malam hari ini. Dan setelah ini bisa dilanjutkan dengan doa. Kami dari segenap panitia dan moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila waqif Allah abang tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini saya dapat dari tamu yang menurut saya khoritul ada, saya tidak sebut namanya. Beliau dari golongan as-sakaf. Saya diberi ijazah untuk membaca sholawat ini setiap ba'da subuh 41. Ini mungkin Glepung juga bisa buat jenengan untuk amalia, bukan mengijazahi ya. Ini cerita saja, ini sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa li jami'i masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talatatina min yawmina hadha ila yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.